Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, supaya firman-Mu ini dapat memberkati hidup kami, dapat menjadi bekal di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bawa Alkitab semua. Kita ganti-gantian baca Alkitab ya. Jadi bisa buka Alkitab HP-nya. Ada dia. Kita buka dari Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke 16, cukup panjang ya, kita ganti-gantian ya. Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai 16. Sudah ketemu semua ya? Sudah ketemu ya, Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Oke, saya akan bacakan dari sini 1 dan perikopnya dulu ya. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. 1, 2, 3. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau menyusahkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ayat 13, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah dan aku harus menyembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Amin. Pernah tahu cerita ini ya? Kain dan Habel. Ya. Siapa pernah tahu cerita Kain dan Habel? Ini anak siapa ini? Kain dan Habel. Yang penting bukan anakku ya. Anak siapa Kain dan Habel ini? Siapa? Adam dan
Hawa. Saya mau tanya dulu, kan kalau kita melihat kan manusia pertama siapa? Saya di sini saya ajak untuk berpikir sejenak dulu ya. Nggak apa-apa, responsif nggak apa-apa. Ya. Siapa manusia pertama? Adam dan Hawa. Anaknya siapa di sini dikatakan? Kain dan Habel. Kain itu kira-kira laki-laki atau perempuan? Habel laki-laki. Udah tahu ya ceritanya ya. Manusia pertama Adam dan Hawa. Anaknya dari dua dalam teks ini ya. Adam, siapa? Kain dan Habel. Coba kita berpikir sejenak. Terus Kain nikah sama siapa? Habel nikah sama siapa sehingga menghasilkan keturunan sampai ke kita ini? Ayo berpikir sejenak. Loh. Kan Allah kan menciptakan manusia itu cuma sekali kan? Adam dan Hawa. Anaknya sudah jelas Kain dan Habel. Ayo berpikir ini, mengganggu pikiran ini. Terus si Kain nikah sama siapa? Si Habel nikah sama siapa? Sebelum kita masuk pada teks tentang pembunuhan terhadap Habel ini, bagaimana kira-kira? Pernah nggak terpikir di pikiran kalian? Pernah nggak kita bayangkan itu manusia pertama Adam dan Hawa, terus anaknya ada dua, nikah sama siapa kira-kira? Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Nah, Kain dan Habel nikah sama itonya lah. Itu dalam bahasa Batak saudara perempuan. Saudara perempuannya. Ya. Nah, terus lantas pertanyaannya begini, itu nggak dosa kah? Kira-kira itu nggak dosa kah? Nah, terus pertanyaan pertama, di mana itonya itu? Kok nggak disebut di sini? Iya kan, pertanyaan begitu kan? Nah, Alkitab begini, Alkitab di dalam konteks Kain dan Habel itu kan itu bukan menjelaskan tentang berapa anaknya Kain dan Habel, tidak. Jadi kisah yang kita baca tadi dalam Kejadian 4 itu bukan menceritakan berapa jumlahnya anaknya Adam dan Hawa, tidak. Itu hanya menjelaskan kisah tentang Kain dan Habel, gitu loh. Artinya tidak ditulis dalam Alkitab ini tentang itok-itoknya itu. Karena kan Alkitab mengatakan kalau ditulis firman Tuhan ini, langit pun jadi kertasnya tidak akan muat firman Tuhan itu, kan begitu. Nah, jadi kadang-kadang pikiran kita cuma ya, hanya Kain dan Habel adalah anaknya Adam dan Hawa. Tidak sebenarnya. Jadi Kain dan Habel itu hanya sebatas menceritakan kisah antara Kain dan Habel aja. Jadi nggak ditulis di sini perempuan. Kenapa nggak ditulis? Karena zaman pada masa itu adalah patriarkalistis. Apa itu patriarkalistis? Sama seperti orang Batak ya. Garis keturunan itu dari laki-laki. Sehingga perempuan nggak perlu disebut. Nggak perlu disebut. Makanya di sini cuma Kain dan Habel lah. Laki-laki mungkin begitulah. Nah, yang cewek nggak disebutkan karena kan yang menonjol itu bagi zaman itu adalah laki-laki. Jadi nggak ditulis perempuan. Begitu. Nah, kembali, jadi nikah sama siapa tadi? Itonya, saudara perempuannya. Nah, kembali, apakah itu tidak dosa? Tidak dong. Karena kan kita tahu dosa itu ketika kapan? Ketika ada hukum Taurat kan? Ketika ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu kapan? Masih jauh di dalam Keluaran itu. Setelah Musa, setelah Allah memberikan kitab kepada hukum Taurat kepada Musa. Jadi dalam Kejadian itu belum ada hukum. Hukum jangan membunuh, jangan jangan menikahi saudara perempuan ya. Jangan menikahi saudara perempuan, nggak ada, belum ada hukumnya itu, belum ada larangan itu. Ya, itu ada dalam Keluaran ketika Tuhan menurunkan Taurat kepada siapa? Kepada Musa. Nah, jadi sebenarnya ini sah-sah saja karena kan belum ada hukum yang melarangnya. Masalah perkawinan kepada itoknya. Kita kan tahu itu dosa kan karena sudah ada hukum Taurat kan. Nggak boleh menikahi, contohnya si Laban, nggak boleh menikahi si Ombing, nggak boleh menikahi Nababan, apalagi menikah sama saudara kandung sendiri, nggak boleh kan? Nggak boleh. Karena apa? Karena sudah ada ukuran hukum yang kita sudah pahami, hukum Taurat yang sudah berlalu. Namun ini kan kisah ini sebelum hukum Taurat itu ada, sebelum hukum Allah itu turun gitu. Nah, akhirnya itu dalam konteks ini menikah sama saudara perempuan itu sah-sah saja dulu.
Tapi sekarang nggak boleh, kan begitu ya. Sekarang nggak boleh lagi, karena hukum Taurat sudah ada menjadi standar dalam hidup kita. Nah, kembali kepada sini ya, supaya nggak bingung. Berarti anaknya Adam dan Hawa itu nggak cuma berapa? Nggak cuma dua. Iya, nggak cuma dua, betul. Ada yang tidak ditulis di dalam Alkitab ini. Karena kan zaman pada waktu itu patrialistik. Hanya laki-laki aja yang ditulis. Perempuan nggak perlu. Di nomor 2 kan gitu. Maaf ya, itu zaman Alkitab ya. Nah, jadi Kain dan Habil nikah sama itonya, sama saudara perempuannya. Dan itu dosa tidak? Tidak, karena belum ada hukum yang melarangnya. Nah, kembali kepada teks ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kisah ini kan tentang pembunuhan Kain terhadap Habil. Kain kerjanya apa? Ayo tadi kita baca. Kain kerjanya apa? Bertani. Ya. Kalau Habil apa? Ternak ya? Peternak. Nah, persembahan siapa yang diterima? Hah? Salah. Persembahan siapa yang diterima Tuhan? Ayat berapa tadi itu? Persembahan Habil ya, ayat berapa tadi itu? Ayat 4 ya. Bacakan dulu Melinda, nggak apa-apa. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Janganlah lemak-lemaknya, maka Tuhan memudahkan Habil dan korban persembahannya itu. Nah, korbannya Kain nggak diterima ayat berapa tadi itu? Ayat 3 ya? Ayat berapa? Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Berarti petani dia ya, kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya, tidak diindahkan oleh Tuhan. Nah, kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa kok persembahan Kain nggak diterima Tuhan? Habil tidak. Nah, sebenarnya itu ada beberapa banyak tafsiran ya. Nah, tafsirannya begini. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang dikasih tutup ketelanjangannya itu apa? Apa? Tidak. Yang dikasih, kan tahu ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tahu mereka telanjang kan? Sebenarnya awalnya mereka telanjang, tapi mereka nggak tahu karena belum memiliki pengetahuan tentang itu. Akhirnya setelah mereka tahu bahwa mereka telanjang, mereka awalnya ambil apa? Kain, apa? Pohon ara kan, menutupi begitu kan? Nah, tetapi bagi Tuhan ini nggak layak. Nah, Tuhan kasih apa ke mereka? Tuhan kasih kulit domba menutupi itu. Nah, sebenarnya dari sini sudah ada ajaran bahwa ketika seseorang berdosa, persembahan yang layak kepada Tuhan itu harus berbau darah. Harus berbau darah. Makanya kayak teman-teman kita Islam itu kan sekarang kan masih melakukan persembahan Idul Adha, memotong menyembelih. Jadi itu sebenarnya sudah ada dalam zaman dulu, dalam Israel sudah banyak itu sudah terjadi itu. Ya, sudah terjadi bahwa ketika orang berdosa pasti menyembelih. Ketika mempersembahkan sesuatu harus berbau darah. Nah, sementara si Kain ini apa? Kerjanya apa tadi? Hasil tanian itu yang dipersembahkan. Sementara Habil apa? Peternak itu yang dipersembahkan, yang berbau darah. Artinya di sini lebih ke arah apa sebenarnya? Lebih ke arah apa? Tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Tadi kan sebenarnya dalam kisah tadi ketika Adam dan Hawa orang tuanya jatuh ke dalam dosa, Tuhan kasih apa tadi? Apa bulu domba? Apa tuh? Kulit domba kan? Dan sebelumnya sudah ada persembahan yang dilakukan, persembahan yang berbau darah sehingga ada kulit domba itu. Jadi dombanya itu sudah disembelih gitu loh. Makanya ada kulitnya. Nah, jadi kalau kita melihat tafsirannya bahwa orang Adam dan Hawa ini udah menasihati kepada anak-anaknya bahwa ketika kamu ingin mempersembahkan harus berbau darah. Nah, ya kan? Harus berbau darah. Udah dinasihati begitu kepada anak-anaknya. Tetapi Kain tidak melakukan hal itu ketika melakukan satu persembahan. Si Habil apa? Melakukannya. Berarti di sini lebih ke arah Kain tidak dengar-dengaran kepada orang tuanya. Habil mendengarkan kepada orang tua. Makanya seterusnya terjadi pembunuhan. Berarti apa yang kita bisa ambil dari sini? Berarti kita harus dengar-dengaran sama orang tua kita. Iya kan? Saya masih dia suka melawan orang tua. Angkat tangan. Enggak berani ya.
mungkin aku udah pintar kok, aku sudah tahu, serba tahu, ngapain lagi aku mendengar ke orang tuaku. Itu ya, Belinda ya? Nggak begitu ya? Nah, ini baik kok, saya sudah tahu. Nah, jadi dasar kita untuk melangkah kehidupan kita adalah terhadap ada nasihat orang tua. Karena kan ada istilah mengatakan bahwa istilah ini ya, bukan istilah Alkitab ya, ini istilah duniawi mengatakan bahwa nggak ada di Alkitab itu istilah itu. Tuhan yang kita lihat itu adalah tanda petik ya, Tuhan, bukan Tuhan dalam arti Tuhan yang besar begitu. Tuhan yang kita lihat itu siapa? Orang tua. Tanda kutip ya, Tuhan itu ya, bukan Tuhan dalam arti pengertian maha segala, bukan ya. Tuhan yang kita lihat orang tua. Artinya kita harus siap dengar-dengaran kepada orang tua. Karena dari nasihat orang tua itulah kita bisa melangkah. Ketika kita merantau, ya kan. Makanya kalau orang Batak itu selalu sebelum berangkat dan apa gitu, selalu dikasih poda. Poda dalam bahasa Batak itu istilah nasihat gitu. Baik-baiklah kau ya anakku di sana di sini begitu. Kalau orang Batak itu tidak ada pegangan apa-apa kalau merantau. Ya nggak ada pegangan kayak bin Salabim, nggak ada. Pegangannya cuma nasihat. Saya pernah ya teringat ketika saya merantau pertama kali ke Jawa Timur, SMA itu. Bayangkan SMA udah merantau, kecil masih itu kan, badan kecil. Nah, sekarang masih kecil juga. Masih pendek maksudnya gitu. Nah, orang satu SMA saya orang Jawa semua kan, nah, namanya di Jawa Timur, Pare, Kediri. Dekat Malang lah begitu ya. Iya, semuanya orang Jawa semua. Saya orang Sumatera sendiri begitu. Mereka kaget. Kau SMA sudah bisa merantau begini, kamu pegang apa? Katanya begitu. Saya tidak pegang apa-apa. Nggak pegang apa-apa. Saya hanya pegang apa yang telah orang tua saya pesan. Begitu. Apa yang menjadi poda atau nasihat atau perintah yang orang tua saya pesan, itu yang kupegang. Nggak ada pegangan jimat-jimat, nggak ada, saya bilang begitu. Makanya mereka kaget gitu. Makanya kan orang Batak itu, maaf ya, bawa sedikit apalah. Orang Batak terkenal dengan merantaunya di mana-mana, sampai di pelosok-pelosok ada orang Batak. Ini kan di sini kan tengah-tengah hutan ada orang Batak ini kan. Itu maksud saya, itu contoh karena itu yang dipegang nasihat orang tua. Kita nggak pegang semacam begitu, tidak ada. Nah, oleh karena itu kembali kepada firman Tuhan ini, ayo dengarkan orang tuamu, ya, jangan melawan. Ya, belajar dengar-dengaran supaya tidak salah melangkah seperti siapa? Si Kain. Itu kan karena salah melangkah kan? Kalau kau ingin mempersembahkan yang harus berbau begini, tapi dialah malah menyingkir. Artinya sekalipun contohnya dia itu pekerjaannya bertani, kan bisa aja kan dibeli apa kan? Apa binatang yang untuk ketika pas mempersembahkan kan? Nah, jadi ini masalah tidak dengar-dengaran sebenarnya. Makanya langkah selanjutnya apa? Terjadi keirian, pembunuhan, dan seterusnya. Membunuh saudaranya sendiri. Nah, oleh karena itu mari sekali kita salah, sekali kita tidak mendengar orang tua, banyak nanti akan kasus-kasus yang akan terjadi, akan menyusul kita. Makanya orang tua itu harus kita dengarkan. Kita dengar-dengaran kepada orang tua kita supaya Tuhan memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu yang begitu indah, mencerahkan, memberkati kami supaya kami menghormati dan menyimpan setiap nasihat daripada orang tua kami, karena itu menjadi bekal di dalam kehidupan kami melangkah ke depan ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Kembali kepada liturgus.